Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Laib Naufal Ma'mun, Herdino Yanuari, Uswatun Hasanah, dan saya sendiri Mu'alif Rizky Al-Fasanah berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, materi yang akan disampaikan oleh Uswatun Hasanah, kepada Uswatun Hasanah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada suara yang sedikit mengganggu, karena agak susah ya di sini untuk mencari lokasi yang memang jauh dari keramaian. Jadi teman-teman bisa menambah volumenya jika ingin mendengarkan dengan jelas. Baik, di sini saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Iqbal kemarin, karena saya rasa mungkin itu sudah cukup, dan saya kira juga teman-teman sudah paham ya tentang apa itu pendidikan, lalu jenisnya apa saja. Jadi kami di sini hanya akan mengulas sedikit materi tentang hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Nah, tapi nanti kita juga akan menambahkan sedikit poin-poin. Jadi kami tidak hanya memfokuskan pada poin ini, dan nanti juga kami akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi yang mau bertanya nanti bisa di akhir presentasi. Dan silahkan teman-teman yang ingin mencatat poin-poin pentingnya bisa dicatat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sebelum kita membahas tentang manusia sebagai subjek pendidikan, terlebih dahulu kita pahami tentang apa itu hakikat manusia. Saya rasa teman-teman sudah membaca ya di banyak buku, karena kemarin juga kita meresensi 3 buku, dan mungkin dari salah satu buku itu teman-teman sudah baca tentang apa itu hakikat manusia. Baik, bisa dilihat pengertian dari hakikat itu sendiri dan pengertian dari manusia itu sendiri, bahwa hakikat menurut bahasa berarti kebenaran atas sesuatu yang sebenar-benarnya. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang katakanlah paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Nah, jika digabungkan dua pengertian itu, bisa kita simpulkan bahwa hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bisa dipahami ya? Lalu yang kedua adalah perbedaan manusia dan hewan. Di sini saya bukan ingin menyamakan, hanya membandingkan kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Dan di sini saya mengambil perbandingan antara manusia dan hewan, bahwa kita manusia lahir dalam keadaan tidak mengerti, tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Berbeda dengan hewan yang memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Dan kita juga bukan hanya makhluk biologis, tapi kita juga makhluk individu, makhluk sosial juga, yang mana kita lahir itu untuk berkembang, mulai dari segi
fisik, dari segi psikis, dan yang lainnya. Maka semakin kita dewasa, semakin kita harus bisa membandingkan atau membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk. Jika kita lihat dari lebih umum gitu ya, lebih general, kita bisa membandingkan manusia dan hewan itu dari segi akal. Nah, manusia itu berakal dan hewan tidak. Nah, tapi di sini kita melihat dari segi spesifik, lebih spesifik. Lalu ini adalah wujud sifat hakikat manusia. Mulai dari kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, dan seterusnya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang bisa menunjukkan kenapa kita dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Di sini bukan manusia itu kan gak ada yang sempurna. Nah, bukan begitu maksudnya. Sempurna dalam arti sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Nah, dengan kesempurnaan itu manusia harus memiliki suatu potensi, mulai dari potensi fisik, potensi psikis, potensi ilahiyah juga. Nah, di sini adalah perbedaan antara ketiga itu. Fisik itu dari apa yang terlihat dari diri kita, lalu psikis itu dari cara pikir kita gitu. Dan ilahiyah itu kecenderungan pada Tuhan. Ini adalah potensi-potensi yang dimiliki manusia. Lalu selain memiliki potensi, manusia juga punya dimensi. Ada dimensi individual, ada dimensi sosial, dimensi susila, dan dimensi agama juga. Lalu kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu manusia sebagai subjek pendidikan. Subjek itu apa sih? Subjek itu yang melakukan. Nah, kalau dalam kalimat bahasa Indonesia SPOK gitu ya, subjek itu yang melakukan suatu kegiatan. Lalu kok manusia bisa dikatakan sebagai subjek pendidikan? Subjek pendidikan bermakna bahwa manusia merupakan pihak yang memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk formal, non-formal, maupun informal. Nah, berarti maksud dari subjek itu adalah manusia merupakan pelaku, pihak yang memberikan pendidikan. Nah, ini adalah subjek-subjek pendidikan. Mulai dari orang tua, pendidik, peserta didik. Nah, itu semua adalah subjek-subjek pendidikan. Yang pertama, pendidik pertama itu adalah orang tua. Kenapa dikatakan pertama? Karena ketika kita lahir, kita mendapatkan pembelajaran yang pertama itu ya dari orang tua. Nah, maka dikatakan sebagai pendidik yang pertama. Kita bisa belajar berbicara, yang awalnya kita hanya bisa ngomong mama papa gitu, sekarang sudah bisa bermacam-macam kata gitu. Itu kenapa dikatakan orang tua sebagai pendidik pertama. Karena orang tua itu yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Nah, orang tua tuh harus bisa ya untuk mengajarkan, untuk menjadi pendidik di keluarganya buat anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah pendidik atau guru, dosen gitu ya. Nah, ini adalah pendidik kedua. Kenapa? Karena setelah kita belajar dari pendidik pertama, lalu kita sekolah dan kita diajarkan segala sesuatu itu dari seorang guru. Nah, itu kenapa guru sering kita sebut sebagai orang tua kedua. Karena setelah kita belajar dari orang tua, kita belajar dari seorang guru. Nah,
guru merupakan pengajar atau pendidik yang diserahi kepercayaan karena tugasnya sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan. Lalu yang terakhir adalah peserta didik. Nah, kok kita nggak ikut objek pendidikan? Kenapa kita disebut subjek pendidikan? Karena dalam lingkungan keluarga, subjek didik adalah anak-anak dan subjek pendidiknya adalah orang tua. Begitupun dalam lingkungan sekolah, subjek didiknya adalah murid-murid dan guru sebagai subjek pendidik. Wah, kita juga ikut ya sebagai subjek pendidikan. Nah, pada hakikatnya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Karena apa? Pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita dalam mempersiapkan atau menjalankan hidup untuk kedepannya. Nah, bisa kalian baca di sini tentang penjabaran pendidikan dan pentingnya pendidikan. Kalian coba bayangkan jika tidak ada pendidikan di kehidupan kita. Ketika semua orang itu bodoh, tidak bisa berpikir, dan tidak ada kemajuan setiap periodenya gitu. Kebayangkan gimana suramnya kehidupan ini tanpa pendidikan. Nah, ini adalah masalah pokok pendidikan di Indonesia. Nah, kemarin sudah saya tanyakan kepada kelompok 1 tentang bagaimana sih perkembangan pendidikan di Indonesia, dan sudah dijawab, alhamdulillah. Namun di sini saya ingin menambahkan bahwa masalah pokok pendidikan di Indonesia itu ternyata sangatlah banyak, mulai dari kualitas pendidikan, manajemen pendidikan, pemerataan pendidikan, elitisme, dan relevansi pendidikan. Ternyata Indonesia itu masih sangat tertinggal pendidikannya. Bahkan disebutkan dalam suatu sumber, pendidikan Indonesia itu tertinggal sekitar 128 tahun dibandingkan dengan negara lain. Wah, ternyata sangat jauh ya jika dibandingkan dengan negara lain. Dan jika dilihat dari hasil PISA, apa itu PISA? PISA itu tes yang diselenggarakan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana pendidikan suatu negara. Jadi untuk membandingkan pendidikan negara-negara, dan hasil dari PISA negara kita ini sangat-sangat rendah, apalagi dalam bidang matematika, sains, dan dalam bidang membaca juga kita sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun sayangnya PISA ini dihapus sejak tahun 2018. Nah, bisa kita lihat ya betapa tertinggalnya pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di grup. Kami akan membuka 3 pertanyaan untuk kalian yang ingin bertanya. Lalu jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon diluruskan, karena di sini saya dan teman-teman juga masih belajar. Jadi mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian, dalam ucapan. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Uswatun Hasanah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan yang mau bertanya bisa ditanyakan di grup. Dan apabila banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.